Kalau karbo kita kurang, angkat beban juga kurang. Oh gitu. ya, tentu banget. Iya. Makanya karbo nggak boleh kurang. Maksudnya jangan sampai kayak orang gitu ya, nggak mau makan nasi gitu. Hai Eva, apa yang bisa aku bantu? Selamat siang, Coach May. Siang, gimana? Saya kan masih makan di 1600. Kalau lingkaran-lingkaran badan sih nggak banyak nambah. Nggak kayak waktu kemarin yang 1800 tuh langsung 2 apa gitu Iya. ya. Nah, sekarang justru ada yang nggak nambah. Oke. Ada yang nggak nambah gitu loh. Stay di situ. Tapi kok berat badan nambah ya? Nggak masalah. Berat badan nambah berapa kilo? Sekilo aja sih setelah yang sebulan itu. Bisa jadi karena water Ya, content, kamu baru makan yang asin-asin, atau kamu makan sesuatu yang lebih lama dicerna jadi masih nempel di usus. Bisa karena banyak hal sih. Kalau masih dalam 1 sampai 2 kilo bahkan, itu bisa disebabkan oleh hal-hal seperti itu sebenarnya. Makan karbohidrat yang berlebih jadi nambahin bobot air dalam tubuh, atau makan asin-asin banyak meningkatkan water retention, jadi banyak air dalam tubuh, kelihatan lebih basah gitu. Atau misalnya baru makan daging atau mie, makanan apalah yang memang lebih lama dicerna, itu bisa sedikit nyangkut kadang-kadang di usus, menyebabkan BB naik sesekilo, itu bisa terjadi tuh. Atau belum BAB juga bisa tuh. Terus yang mau saya tanya nih Coach ya, ini kan kalau maintenance tuh yang bagus itu lingkaran tuh bertambah ya? Kalau misalnya Eva maintenance, udah ketemu nih ya angkanya. Ini kan kemarin kan kita 1800 belum ketemu anggapannya, karena naiknya jauh banget. Makanya aku nyuruh 1600 sebulan, nanti aku mau lihat dulu. Nah sebulanan makan di 1600, itu gimana? Kalau BB-nya ternyata misalnya gitu ya, aku lihat kalau BB-nya enggak naik-naik banget, dari 1800 ke 1600 semestinya ada pengurangan. Tapi kalau misalnya Eva maintain di 1600 setelah pengurangan itu, dan BB-nya enggak naik-naik banget, lingkarannya enggak ada perubahan, nah itu berarti benar angka maintenance-nya Eva. Aku jelasin ya sekali lagi. Misalnya nih, Eva lagi defisit kalori, terus Eva mau maintenance. Angka maintenance yang ada di app itu bisa dibilang estimation. Tergantung aktivitas, tergantung komposisi tubuh. Contoh, orang yang mempunyai massa otot lebih banyak, kemungkinan besar di angka kalori maintenance itu masih bisa fat loss. Orang yang mempunyai massa otot lebih sedikit, di angka maintenance itu bisa jadi udah naik, bisa udah jadi surplus. Jadi kalau memang kayak kita lihat kan kemarin Eva 1800 ternyata naik. Oh, berarti ini angkanya ketinggian nih buat Eva, harus kita turunin. Ini bukan angka maintenance-nya Eva gitu. Jadi Eva kita tes sekarang di 1600 dan lihat peningkatannya terlalu jebol gak? Kalau jebol berarti harus aku turunin lagi. Tapi kalau enggak, oh berarti 1600 lah Eva angka maintenance kamu gitu untuk saat ini dengan komposisi tubuh saat ini. Itu satu. Kalau naik coach, naik 1-2 kilo itu bisa terjadi saat orang maintenance. Lingkar lainnya semestinya nggak banyak berubah kecuali lingkar daerah perut. Lingkar daerah perut tuh bisa naik 2-3 cm karena makannya lebih banyak. Tapi yang lainnya semestinya nggak banyak berubah. Iya. Dan itu pun terjadinya hanya biasanya di bulan pertama. Bulan kedua, bulan ketiga semestinya udah nggak lagi. Kalau masih naik terus berarti kamu makannya kebanyakan. Gitu. Masih ibaratnya masih nggak maintenance, masih surplus. Harus dikurangin lagi. Berarti dicari yang pas gitu ya? Iya. Tadi ya? Iya. Betul. Yang kurang lebih. Saya di 1600 sih yang tadi dibilang Coach tadi dia lingkar perut yang ada, tapi nggak seperti yang 1800 itu enggak. Terus saya beban juga nambah ya. Kayak deadlift udah 45. Set pertama itu bisa ya deadlift. Iya. 7 repetisi. Iya. Kedua masih. Ketiga saya kurangin 40. Gak apa-apa, dari gak masalah. 40. Gak masalah. Tapi saya paksain gitu loh. Oke.
Kalau squat yang gitu sih masih kuat. Ini udah sebulan belum sih makan di 1.600? Belum Minggu kayaknya. depan. Minggu depan ya. Saya belum Ya stop, udah, iya. measurement. Minggu Ya. depan aja kita lihat. Jadi pertanyaannya hari ini sebenarnya is it normal? Betul nggak sih? Iya. Normalnya peningkatan saat maintenance itu seperti apa sih? Betul kan? Pertanyaannya Eva hari ini. Betul Iya. banget. Ada lagi? Terus yang harus banyak itu antara protein atau serat tuh karena kan 1.600 banyak ya. Aku sih selalu setiap kali aku makan, mau dimanapun, mau liburan, mau ke pesta, protein dan serat. Itu yang selalu aku utamakan. Dua itu. Ya sih. Iya, Jadi aku iya. kondangan, aku mau liburan, pokoknya aku nyarinya sayur sama protein dulu. Itu yang aku makan dulu. Yang lainnya adalah bonus dan akan aku makan setelah aku merasa kenyang. Jadi aku makan kayak kue-kue apa gitu ya. Udah dengan perut kenyang tuh udah gak gitu kepingin lagi, Pak. Paling nyicip. Kalau karbo kita kurang, angkat beban juga kurang. Oh iya, tentu banget. Iya. Makanya karbo nggak boleh kurang. Maksudnya jangan sampai kayak orang gitu ya, nggak mau makan nasi gitu. Oke, nggak makan nasi, nggak ada tenaga buat olahraga. Berarti badan kamu metabolismenya nggak bisa menambah, ya kan? Nggak makan nasi, nggak kenyang, ujung-ujungnya nyari kue, nyari buah, nyari kerupuk, nggak tahu apa, nyenek, nggak defisit kalori. Bener, jadi nasinya harus tetap dimakan, bener banget itu ngefek banget tuh ke progres diet tuh nggak makan nasi, jadi nyeleweng, jadi nggak tahu kemana-mana makannya biasanya. Sebenarnya nggak perlu makan nasi sih, kalau Eva doyannya kentang, makan kentang mulu nggak apa-apa. Eva doyannya singkong, mau makan singkong mulu nggak apa-apa, sama aja karbo juga, kenyang juga, energi juga, sama aja kok. Atau kalau misalnya Eva suka kacang-kacangan seperti kacang merah, edamame, itu boleh banget loh. Seratnya ada, proteinnya juga ada. Itu aku rekomen banget tuh. Aku suka edamame. Iya. Yap. See you. Thank you, Coach May. Have a See good you. Friday. Thank you.